Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 25 Oktober 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Ada sesuatu yang sangat mengesankan yang bisa kita perhatikan dari dalam bacaan Injil hari ini. Bagaimana sikap atau tindakan Yesus terhadap seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 18 tahun mengalami sakit, derita seperti ini. Cobalah Bapak Ibu ya, jalan dengan membungkukkan badan, mungkin gak usah lama-lama, 10 menit saja pegelnya minta ampun. Dan sakitnya itu mungkin habis itu kita mau pijit atau bagaimana itu. Sangat tersiksa. 10 menit, 15 menit kita pasti kewalahan. Jalan dengan badan dibungkukan itu ya. Menderita itu. Tapi perempuan ini telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah wanita itu. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Tetapi inilah dia, ada sesuatu yang lucu, aneh. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Tuhan Yesus lebih mengutamakan belas kasih dari segala peraturan yang membuat manusia itu tidak bisa melakukan perbuatan kasih. Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang penuh dengan harapan, memberi harapan yang nyata kepada si ibu yang sakit itu, dan kemudian si perempuan itu menjadi sembuh. Tuhan Yesus meletakkan aspek kemanusiawian di atas segala aturan yang cenderung tidak manusiawi. Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberi perhatian, memberikan kasih-Nya kepada si perempuan, si wanita yang sudah 18 tahun menderita. Tidak seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, seperti kepala rumah ibadat yang bukannya bersuka cita karena si ibu yang 18 tahun ini dibelenggu oleh iblis, dikuasai oleh roh sehingga dia itu bungkuk. Bukannya bersuka cita, tapi ada kegusaran dalam hatinya. Kenapa mereka tidak bisa melakukan hal itu? Ya karena mereka itu saya pikir bukan orang yang bersih, bukan orang yang suci. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan kepala rumah ibadat ini. Tapi Tuhan Yesus adalah Putra Allah, anak manusia yang sungguh datang membebaskan manusia dari belenggu roh jahat, membebaskan manusia dari belenggu iblis. Iblis yang kerap kali kalau saya mengatakan roh jahat atau iblis itu ya roh jahat yang mengganggu kita untuk jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan Yesus membebaskan perempuan itu dari kuasa roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Tuhan Yesus punya kuasa.
Dan kuasanya itu adalah kuasa yang membuat orang hidup, menghidupkan orang, memberi harapan, memberi kasih, sungguh manusiawi, sungguh berbelas kasih kepada orang lain. Mari kita ikuti teladan Yesus ini yang juga berbelas kasih. Kita juga mau menjadikan diri kita sebagai orang yang berbelas kasih, berbela rasa kepada orang lain. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.